Pagi, siang, sore semuanya. Nama saya Fahmi Yusuf. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pemahaman diri. Mengapa ini penting? Karena mengenal diri sendiri adalah langkah pertama menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Tanpa pemahaman yang baik tentang siapa kita, apa nilai hidup kita, dan kemana tujuan kita, hidup bisa terasa seperti berjalan tanpa arah. Jadi, mari kita eksplorasi bersama. Pemahaman diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi, nilai-nilai, kekuatan, kelemahan, dan dampak kita terhadap orang lain. Ini bukan sekadar tahu, saya suka warna biru, atau saya tidak suka kerja lembur. Lebih dari itu, pemahaman diri mencakup kesadaran diri, bagaimana perasaan dan pikiran kita memengaruhi tindakan. Penerimaan diri, menerima kelebihan dan kekurangan tanpa menyalahkan diri. Pengetahuan tentang tujuan hidup, apa yang benar-benar kita inginkan, bukan hanya ikut-ikutan orang lain. Lalu, apa untungnya memahami diri sendiri? Pertama, pengembangan diri jadi lebih terarah. Kita tahu skill apa yang harus diasah dan kebiasaan buruk apa yang perlu diubah. Kedua, kesehatan mental lebih terjaga karena kita bisa mengelola stres dengan baik. Ketiga, hubungan dengan orang lain menjadi lebih harmonis, karena kita paham cara berkomunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, pemahaman diri membuat kepemimpinan lebih efektif, baik dalam tim, bisnis, atau keluarga. Agar lebih praktis, mari breakdown pemahaman diri menjadi 4 komponen utama. 1. Nilai keyakinan apa prinsip hidup yang tidak bisa Anda kompromikan. Misalnya, kejujuran, keluarga, atau kebebasan kreatif. 2. Kekuatan kelemahan contoh, Anda mungkin ahli public speaking, tapi kurang teliti dalam detail. 3. Emosi reaksi, bagaimana Anda merespons kritik? Apakah langsung marah, atau bisa introspeksi? 4. Tujuan motivasi, apa yang mendorong Anda bangun setiap hari? Uang, pengakuan, atau ingin bermanfaat bagi orang lain? Nah, bagaimana cara meningkatkan pemahaman diri? Berikut tipsnya. Pertama, refleksi diri. Luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk menulis di jurnal. Tanyakan, apa yang saya pelajari hari ini? Apa yang bisa saya perbaiki? Kedua, minta feedback, tanya teman dekat atau rekan kerja. Menurutmu, apa kelebihan dan kekuranganku? Ketiga, ikuti tes psikologis, seperti MBTI atau StrengthsFinder, tapi jangan dianggap sebagai patokan mutlak. Keempat, coba hal baru, keluar dari zona nyaman membantu Anda menemukan minat yang selama ini terpendam. Tentu saja, proses memahami diri tidak selalu mulus. Beberapa hambatan umum termasuk bias kognitif, seperti merasa diri sudah cukup baik padahal masih banyak yang harus dipelajari. Tekanan sosial yang memaksa kita mengikuti standar orang lain. Solusinya, mulai dengan menerima ketidaksempurnaan dan fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Setelah semua materi tentang pemahaman diri yang sudah saya presentasikan, saya mengambil kesimpulan. Kesimpulannya, pemahaman diri adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada kata selesai, karena kita terus berkembang. Mulailah dengan langkah kecil hari ini. Tanyakan pada diri sendiri, siapa saya sebenarnya? Apa yang membuat saya bahagia? Dengan begitu, hidup akan terasa lebih autentik dan bermakna. Terima kasih, itu semua presentasi saya tentang pemahaman diri. Saya Fahmi Yusuf ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa.